Bab 295. Terlalu lemah. Suasana hening tanpa sedikit pun suara, hening hingga terasa menakutkan. Saat itu juga, semua mata tertuju pada warrior yang sibuk menebak dewa dari mana seorang warrior yang hingga bisa-bisanya membuat Desi Nangong, seorang pendekar terkenal wilayah tengah, mengungkapkan rasa suka padanya di hadapan umum. Warrior yang pun terheran-heran, astaga, dia berani bersumpah pada langit, ini pertama kalinya dia bertemu dengan wanita bernama Desi Nangong itu. Baru pertama kali bertemu, orang itu malah sudah menyatakan perasaan padanya, apakah daya tarik dan pesona dirinya sungguh sekuat itu? Warrior yang tentu saja tidak akan mengira pesona dirinya begitu kuat, hingga mampu membuat salah satu dari pendekar terkenal wilayah tengah menyukai dirinya. Hanya saja, wanita bernama Desi Nangong itu kelihatan sangat waras, namun bagaimana bisa mengungkapkan rasa suka padanya? Tentu saja, masalah terpenting adalah Silo dan Warner Lee yang berada di samping Desi Nangong, karena setelah wanita itu berbicara, warrior yang merasakan dengan jelas tatapan mata Silo dan Warner Lee, dan dirinya juga merasa sangat tertekan oleh kedua orang itu. Kelihatannya, keduanya mungkin saja akan turun tangan pada dirinya. Meski orang-orang itu disebut-sebut sebagai orang terkenal di wilayah tengah, warrior yang tidak merasa takut sama sekali. Meski tidak merasa takut, rasanya sungguh tidak ada keharusan menambah musuh di mana-mana. Dan sebelumnya Tuan Silo juga sempat mengeluarkan beberapa jurus. Warrior tahu, jika kedua orang itu sungguh menyerang dirinya, selain melarikan diri, dirinya hanya bisa melarikan diri. Tuan Silo melihat warrior yang sekilas, Jakun bergerak naik turun, lalu berkata pada Desi Nangong, "Desi, kenapa seleramu berubah menjadi serendah ini? Lihatlah dirimu. Apa untungnya menyukai orang seperti dia? Wajahnya tidak lebih tampan dari kami, latar belakang keluarga juga pasti tidak lebih baik dari kami, tingkatan kemampuannya juga pasti jauh tertinggal dibandingkan kami. Kamu bagaimana bisa menyukai dia?" Memang benar seperti itu. Warner Lee yang dari tadi belum berbicara, kini pun bersuara mendukung. Mendengar perkataan kedua orang, ekspresi wajah warrior yang menjadi sangat buruk, harus diakui yang dikatakan mereka berdua memang kenyataan. Membandingkan paras, dia memang tidak lebih tampan dari kedua orang itu. Soal latar belakang, dia terlahir sebagai seorang murid tukang, bagaimana mungkin pantas dibandingkan dengan orang-orang yang terlahir dari keluarga terpandang itu? Soal kemampuan, dirinya baru mencapai alam pemenang, sedangkan kedua orang itu sudah mencapai alam spiritual. Berpikir sampai di sana, hati warrior yang sontak terpukul, namun untung saja semua itu berlalu dengan cepat. Desi Nangong mengedipkan mata, beberapa saat kemudian baru mengerti perkataan yang diucapkan tadi mengandung makna berbeda. Saat teringat kembali kata-kata itu, wajah Desi Nangong sontak menjadi merah, lalu melototi Warner Lee dan Silo sambil berkata, "Kemana perginya pikiran kalian? Maksudku menyukai makhluk kecil di pundaknya. Kalian benar-benar membuatku emosi." Mendengar perkataan Desi Nangong, mulut semua orang yang berada di sana sontak berkedut. Ternyata yang dimaksud adalah makhluk kecil itu. Pusat perhatian semua mata berpindah ke macan tutul ungu yang berada di atas pundak warrior. Saat melihat jelas, semua orang pun mengerti. Dalam hati berkata, pantas saja Desi Nangong, salah satu pendekar terkenal wilayah tengah itu, bisa patah hati, sebab macan tutul ungu itu benar-benar menggemaskan. Saat ini macan tutul ungu telah bangun dari tidur, sepasang mata indah miliknya berputar perlahan, sedang mengamati semua orang dengan rasa penasaran dalam hati, sambil sesekali mencubit telinga warrior yang dengan cakar kecilnya, ditambah dengan bulu tebal berwarna ungu dan bersih itu. Saat ini makhluk itu sungguh terlihat lucu.
Ekspresi wajah warrior yang berubah menjadi sedikit tidak leluasa. Sebelumnya dia mengira wanita itu jatuh hati padanya. Tak disangka ternyata dirinya terlalu percaya diri. Meski dia tidak menyimpan maksud apapun pada Desi Nangong, namun tetap saja ada rasa tidak nyaman dalam hati. Tentu saja, siapapun yang berada di posisi itu pasti akan merasakan hal yang sama. Mendengar perkataan Desi Nangong, Tuan Silo pun menghela nafas lega, lalu berkata sambil tersenyum, "Sudah kukatakan, selera Desi tidak mungkin serendah itu." Desi suka dengan makhluk kecil itu. Baiklah, kebetulan aku cukup akrab dengan tuan pemilik makhluk kecil itu. Aku akan rebutkan untukmu. Maksudku aku akan membelinya. Untuk apa serepot itu? Di saat inilah, Warner Lee yang berada di samping tiba-tiba bicara, lalu segera menghilang dari tempat semula. Saat muncul kembali, dia sudah berada di hadapan warrior yang tangan kanan menjulur lurus mencoba menangkap macan tutul ungu yang ada di pundak warrior. Raut wajah warrior yang sontak berubah, terlintas ekspresi licik dalam kedua mata. Berani-beraninya orang itu main tangan pada makhluk kecil kesayangannya. Kini Warner Lee benar-benar telah menyentuh batas kesabarannya. Tanpa banyak berpikir warrior yang mengeluarkan sebuah tebasan pedang. Tebasan pedang itu tidak disertai jiwa pedang, murni menggunakan energi hitam berwarna emas dan tenaga dalam tubuh. Meski begitu, warrior yang sudah berada di tingkatan alam pemenang, maka tebasan pedang itu tetap saja sangat menakutkan. Tebasan pedang itu hanya menampakkan cahaya secepat kilat, bahkan ada sebagian orang belum menyadarinya. Saat warrior yang mengayunkan pedang, kening Warner Lee mengerut hebat, namun ekspresi wajah tidak berubah sama sekali. Pergelangan tangannya berputar, tangan yang berencana menangkap macan tutul ungu langsung berubah arah menangkap pedang warrior yang berkata, "Kemampuan yang hebat, sayang sekali." Warner Lee baru berencana mengatakan sesuatu, warrior yang malah tertawa dingin. Jiwa pedang yang kuat mengalir di dalam pedang di tangan diputar dengan cepat. Raut wajah Warner Lee berubah drastis, tangan yang menggenggam pedang warrior segera dilepaskan, namun sedikit terlambat, pedang panjang berhasil melukai telapak tangannya, menyisakan luka berdarah cukup banyak. Semua belum berakhir, pergelangan tangan warrior yang kembali berputar. Pedang yang diberikan jiwa pedang itu pun menusuk ke arah leher Warner Lee bagai seekor ular. Bagi warrior yang biasanya dia tidak akan menantang orang lebih dulu, tetapi jika ada yang menantangnya, dia pun akan meladeni dengan senang hati. Soal mampu melawan musuh itu atau tidak, semua sesuai situasi dan kondisi. Melihat warrior yang memanfaatkan jiwa pedang dengan kekuatan yang sangat besar, orang-orang di sekitar sontak tercengang. Kelihatan jelas, warrior yang sejak tadi diremehkan mereka ternyata adalah seorang pendekar pedang, juga seorang pendekar pedang yang menguasai jiwa pedang. Tuan Silo yang berada di samping pun berekspresi kaget, jiwa pedang yang begitu kuat, sebelumnya telah terlalu meremehkannya. Hanya sayang sekali, setelah membuat si wajah dingin marah, jika tidak mati, akibatnya pasti lumpuh total. Perlukah aku turun tangan memberi bantuan? Sungguh kewalahan dibuatnya. Sedangkan Desi Nangong malah sedikit mengerutkan kening, pandangan mata fokus pada macan tutul ungu di atas pundak warrior, seolah sedang mengingat kembali sesuatu. Melihat warrior yang berencana merenggut nyawanya, raut wajah Warner Lee sontak menjadi dingin, energi hitam dalam tubuh bangkit. Seketika, sebuah bola cahaya hijau sebesar kepala manusia muncul di hadapannya, kemudian dipentalkan. Bola hijau itu melaju ke arah pedang milik warrior. Tang! Pedang menembus bola cahaya hijau itu, menimbulkan bunyi benturan yang sangat jelas di telinga. Saat pedang menembus bola itu, raut wajah warrior berubah.
karena sebuah kekuatan besar mengalir melalui pedang yang sedang dia genggam. Kekuatan itu membuat lengannya terasa mati rasa. Setelah itu badan terlempar sejauh puluhan meter ke belakang. Melihat bola hijau yang berputar di hadapan Warner Lee, wajah warrior yang semakin serius. Sebenarnya benda apa itu? Bisa-bisanya tidak terkalahkan oleh jiwa pedang miliknya. Sebaliknya malah terkena serangan balik. Jika bukan karena reaksi yang cukup cepat, dirinya pasti sudah menanggung rugi besar. Di saat inilah, Warner Lee menjentikkan jari tangan. Terlihat bola hijau itu berubah menjadi garis hijau, menyambar ke arah warrior yang kecepatan yang sangat tinggi itu membuat ekspresi warrior yang berubah drastis. Karena kini bola hijau itu sudah menghantam dadanya. Peng! Warrior yang sontak terlempar jauh, hingga jarak hampir 100 meter, belum diketahui saat ini keadaannya hidup atau mati. Semua orang tercengang, menoleh melihat Warner Lee, entah sejak kapan bola hijau itu sudah kembali ke hadapannya, lanjut berputar secara perlahan, seolah-olah bukan dia yang membunuh warrior yang dalam hitungan detik tadi. Entah sejak kapan Tuan Silo muncul di tempat warrior yang berdiri tadinya, dia melihat Warner Lee sambil berkata dengan serius, "Hei wajah dingin, tidakkah kurang baik tindakanmu seperti ini? Merampas milik orang itu melawan, kamu malah membunuhnya. Jika berita ini tersebar, pasti akan menciptakan gosip yang tidak baik pada sekte asalmu." Warner Lee melihat sekilas warrior yang terlempar jauh di sana, lalu berkata datar, "Terlalu lemah." Kening Tuan Silo mengerut. Di saat inilah warrior yang tergeletak di tanah perlahan bangkit. Melihat situasi itu, semua mata terbelalak. Orang itu tidak kunjung mati setelah menerima jurus kuat dari salah satu pendekar terkenal wilayah tengah. Tuan Silo yang berdiri di samping pun tercengang. Setelah itu kedua ujung bibir terangkat, menampakkan sebuah senyum yang membingungkan. Warner Lee pun merasa heran, terlihat jelas warrior yang tidak jadi mati. Hal ini sangat di luar dugaan. Setelah berdiri secara perlahan, warrior yang tersenyum pada macan tutul ungu yang hampir terpisah darinya, lalu menjulurkan tangan memeluknya dengan erat, menatap Warner Lee sambil berkata, "Memang terlalu lemah." Selesai berkata, warrior yang meregangkan bahu bagai tidak terjadi masalah apapun, lalu berjalan perlahan menuju tempat Warner Lee berdiri. Oh ya! Alis mata Warner Lee terangkat, bola hijau yang melayang di hadapannya berputar cepat, hawa-hawa mematikan menyebar ke berbagai arah. Warrior yang tak kunjung menghentikan langkah. Melihat warrior yang semakin mendekati Warner Lee, orang-orang di lokasi pun menunjukkan ekspresi kagum. Di wilayah tengah, ketiga pendekar terkenal sangatlah legendaris. Mereka bagaikan gunung tinggi yang mampu dilihat namun tidak mampu digapai. Jangankan pendekar hitam dari tingkat alam pemenang, bahkan pendekar dari alam spiritual pun tidak berani mencari masalah dengannya. Tetapi kini, muncul seorang pendekar pedang yang menentang salah satu pendekar terkenal wilayah tengah, Warner Lee. Tidak bicara soal hal lain, cukup nyali dan keberanian warrior yang saja sudah cukup membuat orang-orang kagum. Tuan Silo yang berada di samping melihat warrior yang sekilas, ekspresi wajah semakin tertarik, karena warrior yang benar-benar melebihi apa yang dia bayangkan. Setelah terkena serangan senjata hitam dan bola iblis Warner Lee, dia masih saja bernyawa. Hal ini membuatnya benar-benar kaget sekaligus penasaran. Ketahuilah, ancaman dari bola iblis itu bahkan tidak berani disambut oleh seorang pendekar alam spiritual. Bersambung.